Jumpa lagi dengan saya dalam rangkaian belajar metode elemen hingga untuk aplikasi analisis struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk belajar. Oke. Baik, pertemuan yang lalu kita membahas ini global stiffness matrix ya, dan belum tuntas. Mari kita lanjutkan di sesi kali ini. Oke, yang lalu kita sampai pada ini untuk mengekspan matriks D lokal, F lokal, dan K lokal supaya kita dapat square matriks yang bisa untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, berikutnya ini adalah kita lihat satu-satu proses ekspannya, memperbesar ukuran matriks ini. Yang pertama untuk matriks D topi. Di awal kita sudah dapat ini ya. Ini adalah vektor untuk matriks displacement sumbu lokal, dan ini sumbu globalnya. Nah, di sini kita tambahkan komponen yang D1Y topi dan D2Y topi, sehingga hubungannya seperti ini dengan displacement globalnya ya. Nah, di sini sekali lagi ini matriks transformasinya, maka sudah terekspan menjadi 4x4, yaitu ini. Inilah yang kita simbolkan dengan T sebagai matriks transformasi yang baru setelah diekspan. Secara lebih kompak hubungannya seperti ini. Nah, dengan matriks yang sama matriks T ini, selanjutnya kita gunakan untuk mengekspan matriks vektor gaya lokal F topi. Awalnya ini masih matriks transformasi T bintangnya ini 2x4, ingat ya. Lalu ditambah lagi sama seperti displacement, ditambah yang komponen F1Y topi, F2Y topi, sehingga tetap dengan matriks yang sama karena sifat displacement dan gaya adalah sama-sama vektor begitu ya, sehingga kita gunakan matriks transformasi T yang sama. Nah, setelah itu kita ke matriks kekakuan lokal. Dalam hal ini kasusnya balik lagi kita membahas elemen batang atau bar atau truss. Hubungannya persamaan elemennya seperti ini, kita sudah ingat. Nah, di sini kita expand, kita masukkan F1Y topi, F2Y topi. Meskipun tentu saja dalam kasus elemen batang, maka tidak ada gaya yang ke arah bending, yaitu dalam hal ini dalam arah sumbu Y, sesuai dengan sifat elemen batang yang hanya dapat menerima gaya aksial, baik tarik maupun tekan. Dalam hal ini dalam arah sumbu E, yaitu F1X topi, yaitu gaya pada simpul 1, dan yang kedua F2X topi. Sehingga matriks kekakuannya di sini menyesuaikan, dia terekspan juga menjadi matriks 4x4.
Oke ya, begitu. Sehingga kita sudah mengekspan 3 matriks D topi, F topi, dan K topi. Nah, disitulah nanti hasilnya kita pakai untuk menyelesaikan persamaan ini. Masih ingat samaan ini ya? Nah, ini kita gantikan matrik T bintang, kita gantikan dengan matrik T tadi yang sudah terekspan tadi. Sehingga hubungannya seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa menyelesaikan ini dengan mengeksplisitkan F ini, yaitu kedua ruas dikalikan dengan invers dari matrik T, sehingga di ruas kiri tinggal F sama dengan matriks invers dari matrik T dikali K dikali T dikali D. Nah, dalam hal ini ada kemudahan dengan keistimewaan bahwa matriks invers T ini sama dengan kalau kita melakukan transpos terhadap matriks T ini, sehingga nanti prosesnya lebih mudah dalam menyelesaikan. Sehingga kita gantikan matriks invers ini dengan matriks transpos ini, yaitu sehingga menjadi F sama dengan transpos dari matriks T dikali K dikali T dikali D. Nah, dalam susunan seperti ini, kalau kita mengingat hubungan dasar F sama dengan KD, maka ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah matrik K tersebut, yaitu yang dihitung dari perkalian ini, transpos dari matrik T dikali matrik K topi lokal dan matrik T, sehingga didapatkan ini adalah matrik kekakuan elemen batang sudah dalam sumbu global. Nah, ini silakan diselesaikan sendiri perkaliannya, perkalian matriks biasa. Selanjutnya diperoleh bentuk K selengkapnya, yaitu seperti ini. Nah, K dalam bentuk eksplisit lengkapnya adalah seperti ini. K sama dengan A dikali E per L dikalikan matriksnya ini 4 kali 4, di mana A adalah luas penampang melintang elemen, E adalah modulus elastisitas atau modulus Young dari material elemen, dan L adalah panjang elemen batang tersebut, di mana seperti biasa C sama dengan cos theta dan S adalah sin theta. Nah, dari sini inilah hasil akhir dari matrik kekakuan global untuk elemen batang atau bar atau truss. Nah, dari situ maka kita bisa secara singkat diaplikasikan untuk contoh. Misalkan sebuah elemen berorientasi terhadap sumbu global 30 derajat dengan material dan section propertiesnya seperti ini, maka kita bisa mengaplikasikan langsung rumus tadi, persamaan matrik kekakuannya, kita masukkan nilai-nilainya, kemudian secara numerik sudah bisa kita hitung matrik kekakuan tersebut, sehingga akhirnya dihasilkan matrik K untuk contoh tadi seperti ini. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan nih dari sesi kali ini bahwa matrik kekakuan global K tadi dapat digunakan untuk elemen batang dengan orientasi sembarang pada bidang 2D. Kita lihat seperti di gambar kiri ini. Nah, ini orientasinya bersudut theta sembarang, bisa kita nanti pakai itu matrik kekakuan global. Nah, ini selanjutnya dapat diaplikasikan untuk persoalan seperti ini. Selanjutnya untuk aplikasi pada struktur rangka batang bidang atau plane truss structures. Jadi misalkan ini kasusnya ada struktur truss dengan 3 elemen batang mendapatkan beban ke bawah, misal seperti ini. Nah, ini masing-masing elemen berorientasi sudut tertentu. Nah,
Ini bisa kita selesaikan ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, kita akhiri sesi ini. Alhamdulillah, kita tunggu sesi belajar berikutnya. Terima kasih.